Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jenia Madasya Putri Harahap dengan NIM 0566118874. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi. Sebelumnya salam hormat kepada Bapak dan Ibu tutor mata kuliah basis data beserta teman-teman sekalian. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil praktikum saya mengenai pembuatan Entity Relationship Diagram atau ERD dalam studi kasus sistem rumah sakit. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu 5 langkah dalam pembuatan ERD. Nah, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah mengidentifikasi entitinya terlebih dahulu. Setelah saya mengidentifikasi entity di dalam kasus tersebut, saya melihat ada 5 entity yang terdapat di dalam soal. Nah, langkah yang kedua, setelah kita mengetahui mengidentifikasi entitinya, alangkah baiknya kita membuat primary key terlebih dahulu. Kenapa? Karena setiap dokter pasti memiliki ID dokter dan setiap pasien pasti memiliki ID pasien. Nah, ID tersebutlah yang disebut sebagai primary key. Nah, langkah yang ketiga, kita akan membuat relasi serta foreign key-nya. Kalau saya lihat-lihat di dalam kasus yang akan kita bahas ini, kita menemukan 3 relasi. Yang pertama, pasien melakukan pendaftaran kepada administrasi. Yang kedua, dokter memeriksa pasien. Dan yang ketiga, dokter membuatkan resep untuk pasien. Lalu, foreign key-nya di mana? Nah, foreign key-nya itu terdapat di 3 entity yang lainnya. Yang pertama ada di tabel resep, dan yang kedua ada di tabel pemeriksaan, dan yang ketiga ada di tabel administrasi. Dan langkah yang keempat, disitulah kita bisa menentukan derajat relasi. Langkah yang kelima, kita bisa melengkapi atribut deskriptifnya. Nah, atribut deskriptif itu adalah atribut tambahan, contohnya seperti tanggal resep, tanggal administrasi, dan hubungan antar relasi lainnya. Oke guys, setelah kita mengetahui 5 langkah dalam pembuatan ERD, sekarang mari kita buat ERD-nya langsung. Oh iya guys, dalam pembuatan ERD-nya, aku akan menggunakan tools Draw.io. Oke guys, di sini saya sudah berbagi layar. Sekarang mari kita buat diagram ERD-nya. Di sini saya akan membuat judulnya terlebih dahulu, yaitu judulnya ERD Sistem Rumah Sakit. Nah guys, setelah kita berhasil membuat judul, sekarang saya akan membuat entity-nya terlebih dahulu. Nah, membuat entity-nya saya di sini akan memakai rectangle. Di rectangle ini saya akan masukin di sini, saya kecilin aja, dan saya masukin entity-nya adalah dokter. Kalau sudah terbuat entitasnya, sekarang kita akan membuat atributnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menggunakan tanda panah untuk menyesuaikan entitasnya. Ini 4 sebagai petunjuk. Ini terus kita copy saja. Ini kita duplikat saja. Ini kita copy aja. Lalu kita geser garisnya. Nah, tinggal satu lagi. Saya akan tempel-tempel saja biar cepat. Ini kayaknya kurang ke atas. Ini kurang ke sini. Oke guys, di sini kita sudah berhasil membuat garisnya. Sekarang untuk membuat atribut, di sini saya akan menggunakan elips untuk membuat atributnya. Di sini kita bisa perkecil aja. Kita gabungin sama si garisnya tadi. Lalu ini kurang kecil teman-teman. Jadi aku perkecil lagi. Nah, udah. Lalu kita sambungin aja. Nah guys, untuk entitasnya kita udah selesai membuat diagramnya. Sekarang kita tinggal isi dengan ID dokter, nama dokter, terus spesialis. Si dokter ini spesialis apa gitu?
spesialis, dan yang terakhir kita akan mengisi dengan nomor telepon dokter. Nomor dokter. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat entitas dari dokter serta atributnya. Selanjutnya di sini saya akan membuat lagi untuk entitas dari pasien. Karena di dalam ERD sistem rumah sakit ini saya akan membuat 5 entitas, yaitu ada dokter, pasien, administrasi, pemeriksaan, dan yang satu lagi itu adalah resep. Kalau untuk cara cepatnya saya biasanya tinggal mengcopy saja, lalu saya sesuaikan dengan jarak yang ada. Nah guys, untuk di dalam entitas dari pasien di sini saya akan membuatnya 6 atributnya pasien, karena pasien itu kan banyak datanya, jadi saya akan membuat langsung 6 saja biar datanya itu jelas. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kita butuh satu lagi untuk 6. Berhasil kita membuat atribut dari pasien. Sekarang kita tinggal isi atributnya. Di sini saya akan mengisi dengan ID pasien terlebih dahulu. Terus saya akan membuat nama pasien, jenis, kelamin. Lalu saya akan membuat nomor telepon. Lalu saya akan membuat alamat pasien. Halo teman-teman, ini saya lanjutkan ya, karena ada beberapa kendala yang membuat file videonya itu tidak tersave di HP saya. Saya izin voice over ya. Nah, setelah kita berhasil membuat tabel dokter dan pasien, sekarang saya akan membuat relasinya menggunakan General Diamond. Untuk relasi antara tabel dokter serta tabel pasien, di sini saya menggunakan kata memeriksa, karena dokter itu kan dapat memeriksa pasien. Selanjutnya di sini saya akan berikan penjelasan antara relasi dokter serta memeriksa. Di sini saya buat relasinya itu adalah one to many, di mana satu dokter itu kan bisa memeriksa banyak pasien. Makanya di sini saya menggunakan relasi one to many. Begitu juga dengan sebaliknya, antara pasien dan memeriksa, di sini saya buat penjelasan relasinya adalah one to many juga, karena satu pasien itu bisa diperiksa oleh banyak dokter. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat tabel entitas pemeriksaan. Nah, di dalam tabel entitas pemeriksaan ini, dia tuh memiliki fungsi sebagai penghubung dan penyimpan data detail seperti ID pemeriksaan, tanggal pemeriksaan, ID dokter, serta ID pasien. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa setiap pemeriksaan itu melibatkan satu dokter dan satu pasien, tetapi dalam jumlah keseluruhan yang banyak. Selanjutnya di sini kita akan membuat tabel administrasi. Nah, di dalam tabel administrasi ini dia memiliki hubungan relasi langsung pada tabel pasien. Karena tabel administrasi serta tabel pasien ini masih memiliki hubungan, yaitu proses pendaftaran. Selanjutnya antara relasi pasien serta pendaftaran, di sini saya buat relasinya itu adalah one. Karena setiap pendaftaran itu hanya bisa satu pasien saja. Nah, sedangkan hubungan antara daftar ke administrasi itu saya pakai hubungan one to many. Karena satu pasien itu bisa menghasilkan banyak data administrasi dari setiap pendaftaran yang pasien lakukan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat tabel resep dengan relasi ke dokter itu adalah membuat. Oh iya, di sini saya juga membuat relasi hubungan antara resep serta administrasi. Saya sini buat relasinya itu adalah menerima. Nah, sekarang saya akan menjelaskan hubungan relasinya. Nah, di sisi dokter, saya membuat relasinya itu adalah one. Karena cuma satu dokter lah yang bisa membuat banyak resep untuk pasien yang berbeda-beda. Sedangkan di sisi resep, saya buat relasinya itu adalah one to many. Karena satu resep itu hanya dapat dibuat oleh satu dokter saja, tidak bisa lebih dari satu. Nah, hubungan relasi terakhir yang akan kita bahas adalah relasi resep serta administrasi. Hubungan relasi resep dan administrasi itu adalah menerima. Jadi di situ saya buat administrasi ke resep itu adalah one, karena cuma satu data administrasi yang dapat mencatat satu resep. Sedangkan dari resep ke administrasi, di situ saya buat relasinya itu adalah one to many, karena satu resep itu bisa tercatat lebih dari satu bagian administrasi. Baiklah, sekian dulu video presentasi dari saya. Jika ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.